wasit memberikan pelanggaran untuk Argentina. Gimana ngelihat keputusan wasit di pertandingan kali ini? Dan kita beruntung masih ngeliat Lionel Messi di hajatan bola dunia 2026 ini, dan dia nggak pulang hari ini, masih berlanjut, masih ada kesempatan bagi kita untuk melihat dia. Dan yang mau gue sampaikan adalah mencetak 8 gol di usia 39 tahun di hajatan bola dunia itu merupakan angka yang nggak wajar. Kita harus ngelihat lagi, ini salah satu hajatan bola dunia paling menarik. Gimana ini untuk pertama kalinya dalam sejarah ada lebih dari 3 pemain yang sudah menyentuh angka 7 gol dan ini belum sampai di final. Dan yang lainnya pun asal bisa mengeksekusi game plan dengan baik yang diinginkan oleh Scaloni, menurut gue ini tim yang masih menjadi kandidat kuat untuk menjadi juara. Kita menikmatilah Messi di Piala Dunia terakhir dia di sini. Jadi seperti kemarin kita Ronaldo. Betul. Ya, kita udah kehilangan Ronaldo tapi Messi kita masih punya. Jadi menikmati aja lah sampai final di Piala Dunia ini. Iya, inilah dia wajah sebenarnya dari sang juara bertahan Argentina yang mengubah kekhawatiran menjadi euforia. Pertandingan yang sangat luar biasa. Tidak ada yang menyangka kalau Mesir bisa mengawali pertandingan dengan sangat baik, berhasil mencetak keunggulan 2-0, tapi sang juara bertahan Argentina menunjukkan bahwa mereka lah sang juara bertahan dengan membalikan keadaan dengan skor 3-2. Pertandingan terdramatis di hajatan bola dunia 2026 ini. Setuju atau enggak? Bisa dibilang begitu ya. Salah satu match of the turnamen menurut gua, selain pertandingan-pertandingan yang lain, tapi untuk memproduksi pertandingan tipikal kayak gini di babak 16 besar, itu jelas sebuah poin plus. Dan menurut gue ini salah satu yang terseru sepanjang sejarah juga. Dan inilah Argentina ya, dengan mentalitas yang mereka punya. Dan gue selalu meragukan kualitas mereka setelah pertandingan-pertandingan yang mereka hadapi itu levelnya bisa dibilang level tim yang di bawah mereka jauh. Tapi di pertandingan hari ini, Mesir menunjukkan kalau mereka tidak datang dengan mental inferior. Tadi lu juga sampaikan di ruang tamu, tapi mereka menunjukkan mereka juga tim yang berbahaya. Selalu start dengan positif, dapat gol kedua dulu, dan gue pun merasa itu pertandingan bisa dimenangkan oleh Mesir. Tapi pergantian pemain dari Argentina mengorbankan satu pemain belakang untuk menambahkan area di lini depan, itu menurut gue juga berbuah manis bagi mereka. Jadi pertandingan pun momentum berubah ke arah mereka, dan inilah never say die attitude ya dari seorang tim pemain-pemain seperti Argentina, sang juara bertahan. Dan menurut gue kalau gue sebelumnya meragukan mentalitas mereka di tahun 2026 ini, gue rasa tipe game kayak beginilah yang bikin para pemain itu kembali kepercayaan diri terbaik mereka, dan momentum sekarang berada kembali di tangan Argentina menurut gua. Ngeliat bracket dari area mereka ya. Momentum mana dan turning point apa yang membuat Argentina tadi, Papa, bisa membalikan keadaan? Menurut saya kebanyakan kesalahan dari Mesir karena di babak pertama banyak peluang dari Argentina dari crossing dan dua gol pertama dari Argentina dari crossing. Mereka tidak baca pas Messi ganti posisi dia ke sebelah kanan karena mulai crossing. Gol pertama crossing dari Messi, gol kedua dari Messi mulai, Messi selesai. Jadi menurut saya itulah kamu dapat selalu bilang 2-0 itu skor yang paling bahaya. Karena kalau lawannya bisa 1 gol pasti yang bisa gol kedua, karena juga Mesir ya mereka pas 2-1 ya mereka tetap sama, nggak ada berubah sama sekali. Tapi di terakhir ya memang Argentina kerja lebih keras. Makanya harus konsentrasi, bukan 9 menit, 90 menit. Sekarang 100 menit lebih. Harus kerja keras supaya kamu bisa menang. Itu yang terjadi sama Argentina, kerja keras sampai menit terakhir dan menang pertandingan ini. Messi menunjukkan keabadiannya, Zal. Tadi ngelihat peluang yang bisa dibilang chance-nya cukup sempit, tapi dia bisa mengeksekusinya dengan sangat baik. Dan itu teknik menurut gua. Itu bola yang susah buat dieksekusi, tapi Messi bisa memproduksi gol tersebut di babak 16 besar. Itu level yang menurut gua wow banget untuk seorang Messi. Dan mungkin hanya Messi bisa melakukan itu di situasi setelah dia gagal mengeksekusi penalti di babak pertama. Dia tetap fokus dengan tujuan dia bisa mengeksekusi hal seperti itu dan juga bisa mengangkat level tim ini kembali percaya. Dan menurut gua nggak heran tadi dia emosional banget ketika full time ya, karena lagi-lagi Argentina bisa memproduksi tipe pertandingan seperti ini. Dan tadi Papa Carrasco juga sebelum pertandingan bilang jangan buat Messi marah. Menurut gue Messi kesentil lewat gol kedua, dan dia adalah kapasitas pemain yang bisa mengubah jalannya pertandingan lewat dia seorang. Dan menurut gue segala sesuatu di pertandingan hari ini juga ada peran Messi-nya. Jadi menunjukkan betapa hebatnya seorang Lionel Messi. Dan lagi-lagi berita pasti juga akan
bertebaran Messi Ronaldo dan hari ini tetap bersambung, dan menurut gue Messi hari ini menunjukkan lagi-lagi betapa kuatnya Argentina di bawah asuhan Scaloni. Walaupun banyak kita bertanya kenapa dia yang starter, kenapa pergantiannya ini, tapi selama ada Messi-nya di sana, ini tim yang gimana caranya bisa memanfaatkan Messi, itu potensi terbaik mereka, dan mereka menjalankan itu sepanjang pertandingan di Hajatan Bola Dunia 2026 ini. Bukan cuman peran dari Messi, tapi banyak yang bilang di kolom komentar tadi bahwa ada peran dari wasit juga nih Papa. Dimana tadi di awal wasit ngasih pelanggaran untuk Messi tadi, dimana kalau menurut Papa itu bukanlah sebuah layak untuk dikasih penalti. Terus juga gol dari Messi yang dianulir oleh wasit, terus juga gampang sekali wasit memberikan pelanggaran untuk Argentina. Gimana ngelihat keputusan wasit di pertandingan kali ini? Ya bisa dibilang banyak masalah dengan wasit dan VAR juga sih. Gol dari Messi yang kedua yang dianulir bukan minta pemain, itu langsung VAR yang cek langsung dipanggil wasit kan. Dan juga di gol ketiga Argentina juga Messi juga protes, ada satu pemain yang tarik tangan dari pemain Messi yang jatuh dari situ, mulai kontratak dari Argentina yang gol ketiga. Tapi ya gitulah sepak bola, udah selesai pertandingan, yang kalau mau protes ke siapa? Nggak bisa, udah nggak bisa seperti Amerika kemarin protes satu pemain sekarang kan. Pertandingan udah selesai, selamat buat Argentina. Yang kita tunggu pertandingan berikutnya. Football bloody hell, kalau kata Alex Ferguson kan. Dan ini menurut gue salah satu tipe pertandingan yang seperti itu. Ketika momen Argentina kelihatannya bakal selesai di hari ini, mereka menunjukkan kenapa mereka masih punya sparks atau percikan api yang bisa mereka nyalakan. Dan itu yang dilakukan oleh Argentina. Dan keputusan wasit hari ini ya, menurut gue banyak yang kontroversial. Gue sepakat kalau dikatakan seperti itu, dan agak beberapa juga keputusan yang overprotective menurut gue terhadap beberapa pemain. Tapi ini emang wasit yang punya reputasi memang cukup kontroversial. Gimana kita juga Indonesia menghadapi Guinea, ini juga wasit yang memimpin pertandingan saat itu, dan kita sebagai bangsa sepakat kalau wasit pada hari itu kurang maksimal, dan gue rasa ini wasit yang sama. Jadi no surprise untuk pertandingan hari ini, wasit ini banyak kontroversialnya. Tapi tentu kita juga harus kasih big respect untuk Mesir karena dia memenangkan hati para penontonnya, para pendukungnya, para masyarakat dari Mesir, di mana walaupun lawannya adalah juara bertahan, tapi dia bisa mengawali pertandingan ini dengan skor yang 2-0 tadi ya. Terus juga kalau kita lihat mental dari Mesir, termasuk tadi gol-gol cepat atau counter attack dari Mesir, Papa ngeliatnya gimana? Ya itu sih yang aku bilang pas pergantian pemain Argentina di babak kedua. Aku bilang hati-hati karena ganti pemain striker kan masuk Lautaro. Akhirnya itu dari corner itu yang terjadi gol kedua dari Mesir. Cuma ya di babak kedua Mesir terlalu mundur dia ya untuk tunggu Argentina. Karena itu mungkin Argentina juga bisa di babak kedua bisa cetak 3 gol. Harusnya main sama-sama aja ya, karena memang punya kecepatan pemain Mesir. Dan masalahnya juga ada 2 pemain cedera dan juga itu pemain penting buat mereka. Jadi tapi lah ya begitulah sepak bola, semua pemain harus siap. Makanya bukan cuma 11 pemain, harus ada 20-25 pemain yang harus siap untuk main di semua pertandingan. Gua rasa juga momen mereka bermain bertahan dan mengandalkan serangan balik itu cukup menyulitkan bagi Argentina ya. Terbukti ada gol yang dari Hasan itu, yang dari area sayap kanannya itu efektif untuk bisa melewati beberapa pemain, mengundang 2-3 pemain sebelum akhirnya dia mengirim umpan. Tapi momen Hasan cedera dan dia digantikan, menurut gue mereka kehilangan speed di area sayap itu, area yang biasa disisir sama Hasan. Dan juga Mo Salah kan juga udah bukan lagi pemain yang tampil di area sayap yang punya kecepatan lagi. Jadi hilangnya Hasan menurut gue juga sangat berdampak di segala lini bagi mereka, baik itu berupa pertahanan dengan speednya dia maupun dari area transisi untuk membantu serangan dari seorang Hasan. Jadi menurut gue itu pergantian yang sifatnya sangat mahal karena dia cedera, dan pemain penggantinya pun juga menawarkan sesuatu yang berbeda dibandingkan dengan Hasan. Jadi menurut gue kekalahan yang memang sangat pahit, sangat nyesek bagi Mesir, tapi respect dengan rencana permainan mereka di pertandingan hari ini yang sangat menyulitkan bagi Argentina dan bisa jadi benchmark buat tim-tim lainnya untuk bisa menghadapi Argentina di babak selanjutnya. Dan gue berharap Kolombia yang akan melawan mereka di babak selanjutnya. Kolombia dari harapan gue Kolombia. Kalau Papa, kalau kita lihat kan Argentina sudah menunggu ya pertandingan antara Swiss dan juga Kolombia. Siapa ya menurut Papa yang lawan ideal buat Argentina di babak berikutnya? Bukan lawannya ideal ya, tapi di pertandingan berikutnya menurut saya Kolombia lebih siap. Dan bisa menarik ya, nanti ketemu 2 tim dari Amerika Latin. 2 tim dari Amerika Latin, tetangganya Papa ya. Argentina tetangga, Kolombia lebih jauh. Lebih jauh. Tapi kalau ngeliat Argentina so far di Hajatan Bola Dunia kali ini, ngeliat bracketnya juga bisa dibilang cukup mudah. Chance untuk memenangkan atau back to back di Hajatan Bola Dunia 2026 ini seberapa besar, Zal?
Masih besar banget ngelihat dari kualitas yang mereka miliki, lihat gimana kualitas yang Messi masih raih di level di usia 39 tahun ini. 8 gol sudah dia cetak sampai sejauh ini, dia masih ditampil level yang menurut gua masih luar biasa untuk pemain standar seumuran dia. Dan yang lainnya pun asal bisa mengeksekusi game plan dengan baik yang diinginkan oleh Scaloni, menurut gua ini tim yang masih menjadi kandidat kuat untuk menjadi juara. Dan menurut gua dari JM Team juga banyak yang memprediksi Prancis menghadapi Argentina untuk bisa terjadi lagi di final. Dan menurut gue itu emang final ideal dan it's all in God's hands. Kalau udah itu terjadi menurut gue bisa ada potensi Liverpool Milan 2005 Liverpool, 2007 giliran Milan. Menurut gue bisa aja potensi itu terjadi lagi di tahun ini. Oh, Papa, seberapa besar chance Argentina untuk back to back juara? Bisa sih. Ada kalau yang lolos Colombia ada sedikit sulit juga karena dua tim dari Amerika Latin itu berbeda permainan. Tapi ya seperti seperti aku bilang dari awalnya, Prancis bisa jadi ketemu sama Argentina lagi di final. Tapi menurut saya Prancis tim lebih siap, lebih bagus. Prancis lebih siap. Gilirannya kayak ala Milan Liverpool. Arahnya berubah. Kemarin udah Argentina, sekarang waktunya Prancis. Tapi finalnya tetap sama. Argentina dan juga Prancis ya. Argentina Prancis. Oke, tapi kalau terakhir nih ngelihat pertandingan tadi, satu pemain yang menurut kalian bisa menjadi man of the match di pertandingan kali ini siapa? Selain Messi ya. Selain Messi. Entah dari Mesir juga boleh, karena kan kalau kita lihat kipernya. Menurut saya kiper dari Messi. Ya, dia kebobolan 3 kali tapi di babak pertama sangat luar biasa. Mustafa, gue setuju karena dialah alasan kenapa Mesir bisa stay in the game selama itu. Dia bisa memberikan perlawanan, tapi menurut gue itu dari area Mesirnya. Dan kalau untuk Argentinanya yang non Messi, gue rasa shout out juga layak diberikan kepada Paredes. Dimana Paredes datang biasanya dari bangku cadangan. Di pertandingan sebelumnya pun juga baru 1 kali jadi starter. Itu pun di pertandingan menghadapi Jordania, seingat gue di pertandingan terakhir. Dan di pertandingan tadi di situasi skor masih 2-2, ada situasi Mesir menang jumlah 3-2 lawan mereka dan Paredes berhasil melakukan intercept. Menurut gue itu intercept yang sifatnya sama dengan berbuah assist. Jadi itu menurut gue pemain yang sangat krusial bagi skuad Argentina saat ini, dan biasanya istilahnya dia yang set the tone. Dia yang ngatur tempo dan dia juga yang ngatur arah emosi bakal kemana. Karena gue ingat ngelawan Belanda dulu, dia juga nggak gebok bench Belanda tuh dengan arah kayak begitu. Jadi sifat-sifat apa ya, Latin apa istilahnya Papa? Grinta itu Paredes punya itu menurut gue, dan itu bisa dia tularkan ke pemain-pemain lainnya. Dan menurut gue salah satu pemain yang seharusnya non Messi untuk ditaruh predikat man of the match bagi Argentina, menurut gue Paredes. Ternyata kita masih ada waktu, jadi gue masih pengen nanya lagi ke Papa. 8 gol sudah diciptakan oleh Lionel Messi di hajatan bola dunia 2026 ini. Kita mikir mungkin 2022 tahunnya Messi lah. Tapi ternyata di hajatan bola 2026 ini masih milik Messi dengan dia menduduki top skor sementara di hajatan bola dunia 2026 ini. Gimana Papa? Ya, selalu kita bilang Messi adalah Messi. Messi adalah Messi. Kalau kamu punya tim yang bantu terus pasti kamu kerjanya bagus. Dia awalnya hilang penalti, tapi kita bisa lihat Messi tetap seperti biasa, nggak ada berubah sama sekali dia permainan dia. Dan begitulah kita hari ini dia bikin gol bukan dari assist dari teman satu tim, tapi itu bola rebound dari situ ya itu karena mental dia ya mau juara dia. Kerja keras selalu Messi, ya kita selalu bilang tapi dia banyak jalan, tapi itu dari dulu bukan sekarang aja, di faktor umur bukan. Pas 20 tahun dia sama aja dia main seperti itu. Jadi kita menikmatilah Messi di Piala Dunia terakhir dia di sini. Jadi seperti kemarin kita Ronaldo. Kita udah kehilangan Ronaldo, tapi Messi kita masih punya. Jadi menikmati aja lah sampai final di Piala Dunia ini. Ronaldo sudah pulang kampung Zal, tapi Messi masih berlanjut sampai babak berikutnya Zal. Ini bisa dibilang hajatan bola dunianya Messi lagi nih. Bisa jadi, dan kita harus syukuri ya. Menurut gua itu poin yang paling terpenting, gimana kita harus selalu mensyukuri periode yang ada Cristiano dan juga ada Messi-nya. Dan gue juga emosional ngeliat konten-konten yang Ronaldo kemarin ya. Banyak yang berpisah bukan cuma ke arah Ronaldo, tapi banyak anak-anak seusia kita yang katanya berpisah dengan masa kecilnya. Karena udah menemani di periode waktu bermain yang sangat panjang bagi seorang Cristiano Ronaldo. Dan kita beruntung masih ngeliat Lionel Messi di hajatan bola dunia 2026 ini, dan dia nggak pulang hari ini, masih berlanjut, masih ada kesempatan bagi kita untuk ngeliat dia. Dan yang mau gue sampaikan adalah mencetak 8 gol di usia 39 tahun di hajatan bola dunia itu merupakan angka yang nggak wajar. Kita harus ngelihat lagi, ini salah satu hajatan bola dunia paling menarik. Gimana ini untuk pertama kalinya dalam sejarah ada lebih dari 3 pemain yang sudah menyentuh angka 7 gol dan ini belum sampai di final. Jadi masih ada Kylian Mbappe,
masih ada Haaland, masih ada Harry Kane. Ini pemain-pemain yang berpotensi nambah terus golnya dan Messi tetap menjadi yang paling teratas dengan total 8 gol. Dan menurut gue ini pertama kalinya dalam sejarah dan kita harus nikmatin lah. Karena tetap aja walaupun ada Messi, walaupun ada Mbappe, Haaland, yang nggak normal siapa? Messi juga. Angka yang kelihatan normal, yang nggak normal tuh biasanya akan kelihatan kayak Messi. Dan menurut gue syukurilah angka-angka yang diproduksi oleh Messi ini karena segala sesuatunya akan terlihat normal ketika Messi udah pensiun nantinya bersama Ronaldo. Papa sebagai seorang pemain bola gitu kan, kalau kita lihat kan Messi main di Amerika Serikat gitu kan, dan dia udah otomatis udah familiar dengan situasi, dengan cuaca, iklim. Dia nggak perlu aklimatasi cuaca lagi, dia tidak perlu menyesuaikan cuaca lagi. Dia udah tinggal main aja, dia udah tahu tempat-tempatnya seperti apa. Itu sangat berpengaruh, Papa, untuk sebagai pemain. Dia udah tahu medannya, areanya, jadi dia tinggal eksekusi aja. Enggak terlalu untuk kalau cuaca ya. Biasanya semua pemain profesional bisa main di tempat dingin, panas, itu udah biasa. Jadi buat saya nggak ada beda kalau main di Amerika atau main di tempat lain. Cuma itulah Messi bisa main di mana aja lah. Messi is Messi ya. Messi bisa main di mana aja. Yang semua pemain sama dong. Kita sampai sekarang nggak ada yang protes karena terlalu panas atau karena lapangan kurang. Nggak ada sama sekali. Jadi semua pertandingan biasa ya, sama aja, nggak ada masalah. Oke. Ada tambahan, Zal? Ya, menurut gue itu udah menjelaskan dengan sangat baik. Messi is Messi dan menurut gue tampil di Amerika lebih ke sifatnya advantage bagi dia. Bukan suatu hal yang mengubah segalanya, tapi itu sebuah advantage. Dan Messi menurut gue udah terbukti di usia 39 tahun bisa memproduksi angka ini. Dianya emang gak normal menurut gue.